Oke, jumpa lagi untuk adik-adik STM yang penggila Tamiya. Kita salam dulu. Salam Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada om-om yang sempat menonton tayangan ini. Ya, tidak ada salahnya lah untuk buat hobi dan ya barangkali bisa menghasilkan cuan, katanya seperti itu untuk bahasa yang baru itu. Juga klarifikasi kemarin, ada yang bang, ini sudah nggak ada regulasi yang seperti ini. Ya mungkin untuk di kota besar ya, sekali lagi mungkin di kota besar dan di daerah-daerah tertentu mereka regulasinya yang pakai STB lah, side damper lah dan lain sebagainya. Minta maaf untuk di daerah saya, khususnya di kampung ya, yang jauh dari kota besar dan lain sebagainya, dan daya beli masyarakatnya belum cukup tinggi untuk membeli yang mengharuskan part Tamiya orisinil dan lain sebagainya. Maka ya seadanya untuk balap karung ya, balap karung istilahnya, ya udah part yang abal-abal dan lain sebagainya bisa masuk sini ya, pokoknya kuat, pokoknya bisa lari kenceng ya. Di sini disebutnya adalah balap NASCAR, Tamiya NASCAR. Jadi tidak ada regulasi yang bagaimana-mana, free for all. Yang penting speednya tinggi dan bisa mencapai garis finish duluan tanpa pindah jalur, tanpa lintasan petir, dan tanpa segala macam. Jadi cuman bulat muter-muter seperti itu. Maka yang bisa kita suguhkan seperti ini. Velg teflon, roller aluminium. Biasanya untuk lebarnya antara roller sama roller itu cuman selisih 1-2 mili aja. Jadi itu 11 mili ya, 11,2. Itu biasanya selisih 1-2 mili ada dengan lintasan yang ada. Sebabnya lintasan yang all day, Tamiya dan yang lain-lain itu beda. Sebentar. Oke, kita lanjut. Di dalam perakitan untuk NASCAR itu giginya banding langsung. Jadi motor sama gigi satu ini. Selicin mungkin. Asnya menggunakan baja HSS, ada untuk part di pembeliannya ya. Velgnya ini apa ya, mungkin plastik PP ya. Jadi untuk pembuatannya dipasang dulu, sesudah itu diputar pakai motornya dan dibubut pakai cutter supaya dia betul-betul oke. Semuanya menggunakan bearing. Sebentar saya ambilkan contoh bearingnya. Seperti itu bearingnya. Ya mungkin banyak merek lain. Itu asnya pakai yang HSS ada, biasanya lebih mahal sedikit supaya dia betul-betul licin. Jadi seperti itu. Bearing 4 untuk 2 belakang, 2 dan depan. Oke, itu bushingnya supaya lebih licin. Dan ini asnya segi, ada yang segi separuh, ya macam-macam lah. Itu nanti silahkan dipilih sendiri. Part yang lain, roller sudah ada bearing juga. Aduh, nah seperti itu. Kok enggak jelas ya.
kita biasanya butuh 8 biji untuk roller. Oke, roller sudah. As roda depan. Tuh, mana ya? Aduh. Mohon maaf. Senggol. Relatif murah, soalnya dia hanya ada drat ujung-ujung ini sama dibawain mur. Oke. Terus untuk teman-teman yang sudah jadi gini, ini biasanya sangat kuat sekali dia nempelnya di situ. Kalau ngelepas roda biasanya pakai tracker yang beginian. Nah, ini masuk ke sini. Misalkan ini dibuka dulu. Oke ya. Masuk ke sini. Nah, dan itu bisa maju. Nah, diputar pelan-pelan bisa lepas. Seperti itu alatnya untuk trek rodanya. Jadi minimum kalau nanti dicek masih bagus, bisa dipergunakan kembali. Seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Damper. Oke, sebentar. Damper. Ada yang plastik, karbon, dan segala macam. Ada yang dari aluminium. Beberapa merek saya lihat ada aluminium. Terus kelupaan roller juga ada yang plastik, tapi saya sarankan tidak mempergunakan yang ini. Ini mungkin kalau anak-anak gitu bisa mempergunakan yang ini ya. Kalau sudah untuk speed ini bisa pecah. Ini seperti itu, biasanya komplit ya, komplit satu set semua. Jadi tidak hanya apa beginian. Sebentar saya coba, mungkin masih punya, ditunggu. Nah, seperti itu. Jadi ada ini untuk belakang, untuk depan. Ini bisa dipilih di board sendiri. Ya kerajinan lah yang mana yang dibutuhkan untuk diperkuat sehingga bisa menjadi seperti keinginan. Jadi awal buildnya seperti ini, kita lem pakai lem apa ya? Biasa orang menyebutnya lem G atau lem Alteco. Nah, seperti itu kita lem, kita bikinkan penguat bodi. Masuknya seperti itu, masuk ke sini. Nih, ya, sebentar. Saya tarikan untuk supaya bisa menunjuk dengan gampang. Di sini masuk ke sini supaya permukaan yang nempel itu banyak sehingga dia lebih kuat. Kalau enggak, untuk race biasanya speed tinggi. Kalau sampai kelontang atau jatuh itu patah di sini. Switch biasanya sudah tidak dipergunakan lagi, dimatikan. Nanti kita kasih alasannya. Nah, ini yang tempat roda depan ini kita kurangin sedikit, bisa masuk sampai dalam sini untuk damper depan. Jadi beberapa kali race punya saya masih oke ya. Ini yang belum terpasang roller, tapi sudah terpasang roda. Ini belum disetting juga, masih tempel-tempel aja. Nah, ini untuk roller belakang juga belum. Seperti itu. Kita baut di sini untuk yang belakang. Nah, switch ini cuman biasanya sudah mati ya, ini karena kena as, tembusan asnya yang depan ini dibor di situ. Nah, itu dibor di sini, tembus ke sana. Oh iya, lupa. Bentar, awal-awal bodinya, awal-awal ini awalnya seperti ini. Jadi mundur. Terus awal sekali ini ya seperti ini ya.
Awal sekali seperti ini. Nanti ada bawaan semacam pengait baterai, tutup. Nah, ini gear dan lain sebagainya, tutup yang depan ini. Nah, ini tempatnya laher atau bearingnya seperti itu. Depan. Ya, banyak yang usaha seperti ini, banyak cuan juga kalau om-om mau. Nah, ini ada yang kita tanam di sini, wiper. Ini masih gundul, belum dia papain. Nah, untuk kelebaran ini mau berapa silahkan. Jadi lebih pendek atau lebih panjang, melihat ya kalau sudah beberapa kali race nanti akan bisa membedakan. Ini as yang HSS. Jadi dia kalau yang HSS itu nggak bisa bengkok, patah bisa. Kalau udah bentur yang sangat kuat dia akan patah. Jadi tapi nggak bisa bengkok. Terus lagi ini yang jadi begini ke sini, ini sudah ditutup. Nah, seperti itu. Ini ada tempat motornya, sedangkan yang ini belum. Jadi protolan-protolan ini belinya ada sendiri-sendiri yang murah. Kalau kita beli chassis set, dia komplit. Komplit seperti ini. Kita buka aja ya, daripada plastiknya sudah kusam. Tempat motor. Dapat ini khusus yang speed ya untuk teman-teman ya. Jadi ini relatif murah sekali. Kalau yang Tamiya yang memang betul-betul harus regulasinya chassis asli dan lain sebagainya, waduh di kampung itu ndak kebeli. Jadi ini tutup depan, tutup motor, ini pengait baterai, dan ini kita dapat chassis. Seperti itu, tutup depan, tutup motor, pengait baterai. Pengait baterainya di sini. Oke ya. Terus bentar lagi, bentar. Nah, untuk ban ini dia menggunakan spons yang bercampur karet. Jadi bukan spons murni. Kalau spons murni dia akan slip. Jadi cuman spin di tempat aja. Seperti ini modelnya. Jadi ada karetnya, dia agak enggak terlalu licin. Untuk yang di track banyak lurusnya, kita yang aslinya tadi ya ini yang pakai ban lebar tadi mana? Sebentar. Ini ban tipis, nah ini ban, nah ini yang mempergunakan ban lebar. Ban lebar banyak tikungan, tapi kerugiannya dia banyak gesekan. Kalau banyak lurusnya kita kurangin, potong segini, ban tipis supaya dia bisa kenceng. Begitu, ini bannya. Setelah dipasang, pemasangannya biasanya dimasukin air dulu. Terus velgnya kita tempel ini dulu, double tape. Mana velg tadi ya? Velg sebentar saya ambilkan. Nah, ini adalah velgnya. Biasanya kalau sudah sekali masuk, dicopot, dipasang lagi udah kacau ya. Nah, velg ini kita kasih double tape. Nah, semisal mana ini ya? Serapi mungkin. Yang utuh ya, bukan yang potongan. Bentar, ini masih potongan. Kita buang dulu. Satu lapis saja, jangan sampai numpuk. Kalau sampai numpuk nanti bannya jadi lompat-lompat. Nah, seperti itu.
Nanti pinggir sini sama sini dirapikan sama cutter. Terus bannya yang sudah dicelup air tadi dipaksa masuk ke ini velgnya itu. Ditunggu kering sebentar, maka sudah jadi ban yang sudah terpasang. Seperti begini. Nah, velg ini juga ada ketinggian yang bermacam-macam. Jika kita carikan tempat yang lurus, semisal ini ya. Jadi ketinggiannya mobilnya atau Tamiya-nya itu bisa ceper sekali, bisa ini silahkan diatur, dicari sendiri feel-nya yang bagaimana supaya tidak kelontang, speed-nya tinggi dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini beli eceran nada, itu masuknya ke sana dan ini ke situ. Belum pas. Nah, jadi Lego semua. Bila Anda bisa settingkan untuk teman-teman yang lain ya, dapat cuan lah. Seperti itu. Oke, kiranya apalagi ya yang disepit itu. Oh, sebentar. Ya, satu lagi untuk roda depan. Nah, roda depan ini pakai bearing. Nah, ini teman-teman beli plastiknya ini ganjelnya yang bermacam-macam ukuran ada. Bahkan sampai bearing doang supaya dia ceper bisa. Terus ditambah ini apa? Nah, semacam PVC ya untuk supaya dia lebih tinggi dan lebih tinggi menurut selera. Nah, beberapa trik untuk masang as depan ini bisa dibor seperti tadi, bisa ditali seperti ini, kemudian dilem dan lain sebagainya Jadi chassis yang aksesoris yang seperti ini tidak dipergunakan lagi. Karena ini kalau untuk speed pasti patah di sini. Sekali kelontang hilanglah sudah. Nah, dia juga murah. Seperti itu untuk teman-teman ya, semoga bisa ada gambaran ya. Jadi kalau yang standar ini sudah saya copot rodanya. Ini ada gearboxnya di sini, ini ada kotaknya gearbox, ini motornya. Nah, sedangkan kalau yang Tamiya asli itu sasisnya sekitar 500. Jadi tambah AIO yang semuanya partnya orisinil itu bisa sampai 4 juta. Ya kalau di kampung uang segitu ya cukup berat. Jadi kita pakai alternatif yang lain, mohon maaf buat para racer yang di Kejurda dan Kejurnas. Hanya inilah kemampuan kami untuk juga bisa menikmati permainan Tamiya ini dengan cara kami yang seadanya. Gitu, menggunakan part-part murah dengan kebiasaan kami untuk merubah yang begini begitu sehingga terciptalah satu permainan dengan biaya yang relatif murah dan bisa dicicil. Oke, sudah panjang waktunya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur karena ini channel hiburan bukan yang macam-macam. Semoga tetap semangat bereksperimen, mencari kecepatan dan lain-lain untuk adik-adik, anak-anak yang juga ikut bermain Tamiya. Ayo, tuangkanlah kreasimu di dalam membentuk permainan dan untuk mengejar eksistensi diri, katanya seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap sehat, jaga kondisi, tetap belajar untuk sekolah. Jangan lupa
protokol kesehatan karena ya mungkin beberapa virus masih di sekitar kita. Akhir kata, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next konten. Terima kasih.